Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Maslahatul Ummah NIM 2008105058. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Untuk menyelesaikan ulangan tengah semester metodologi studi Al-Quran, saya dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga Al-Quran harus dipelajari dan dipahami melalui ulumul Al-Quran, salah satunya yaitu memahami tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ibnu Habib An-Naisaburi pernah mengemukakan pendapatnya tentang 3 pendapat. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu berisi tentang seluruh ayat-ayat muhkamat. Yang kedua, Al-Quran berisi ayat-ayat mutasyabihat. Yang ketiga, Al-Quran berisi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Yang pertama, Al-Quran berisi seluruh ayat muhkamat yang dijelaskan pada surat Hud ayat pertama. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang kedua, isi Al-Quran berisi tentang ayat-ayat mutasyabihat. Allahu nazal ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan masani. Yang ketiga, dijelaskan pada surat Al-Imran bahwa Al-Quran berisi tentang ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Pada surat Al-Imran ayat 7, fi ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi ukhra mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat muhkamat ialah ayat yang memiliki satu makna yang jelas, tidak dapat ditakwilkan dan juga tidak dapat dipalingkan dengan makna yang lainnya, seperti pada kata laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribu lillahi amsal, yang memiliki kesimpulan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya dan tidak ada apapun dan satupun yang menyerupainya. Ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak mempunyai makna kejelasan yang tepat. Artinya, dalam memahami ayat mutasyabihat, kita perlu mempelajari dan memahami lebih dalam, memerlukan perenungan, memerlukan waktu yang panjang. Biasanya, dalam mempelajari ayat-ayat mutasyabihat ini, kita harus memegang 2 metode. Yang pertama adalah metode takwil tafsili dan yang kedua adalah metode takwil ijmali. Yang pertama adalah metode takwil ijmali. Metode ini digunakan oleh ulama salaf pada zaman dahulu, yakni pada 3 abad pertama Hijriah. Ulama menggunakan metode ini yaitu dengan mengimani dan meyakini bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu bukan merupakan bentuk dimensi atau tidak memiliki ukuran, bukan dalam bentuk lahiriah. Artinya, ayat mutasyabihat itu menyatakan tentang keagungan dan kemahasucian Allah. Ulama salaf mengembalikan ayat-ayat mutasyabihat ini sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Metode takwil tafsili itu digunakan oleh ulama khalaf setelah 3 abad pertama Hijriah. Ulama khalaf meneliti lebih dalam tentang ayat-ayat mutasyabihat, itu mengkajinya dengan terperinci, melihat makna dalam bahasa Arab, makna sesungguhnya. Contoh ayat mutasyabihat yaitu dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan itu Maha Pemurah dengan sifat kemuliaannya dan yang maha tinggi. Hikmah yang dapat kita ambil dalam
mempelajari ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat, yaitu dapat mempermudah kita dalam melakukan penafsiran, dapat mempermudah kita dalam menghafal, dapat mempermudah kita agar kita memahami maknanya, agar kita lebih giat memahami isi Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.